Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Muhammad Hasan Sidik. Saya membuat video ini karena mengisi kegabutan saya di tengah pandemi corona dan melihat sekeliling saya, masyarakat banyak yang menganggap bahwa virus ini virus yang ya udah itu datangnya dari Allah, takdir gitu. Terus kalau mau mati aja, kok nggak yakin sih dengan ketentuan dari Tuhan? Saya udah punya Allah. Oke. Terutama saya merasakan kali ini dari mungkin melihat masih banyak orang yang meremehkannya, yang masih ogah-ogahan untuk mengisolasi diri walaupun memiliki gejala. Ya setidaknya dia kesembuhannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi penularannya itu yang bisa berdampak ke orang lain. Nah, kenapa sih pemerintah sampai gencar-gencarnya sampai global itu? Ini virus yang sangat berbahaya, mematikan. Padahal kalau lihat dari data sendiri, virus corona ini tingkat keberhasilan sembuhnya lebih banyak daripada MERS dan SARS. Kenapa? Karena virus corona ini sampai sekarang katanya belum ditemukan vaksinnya, satu. Yang kedua, penyebarannya itu virusnya berasal dari mana itu kurang jelas. Kenapa ya? Mungkin karena kalau di Indonesia sendiri pernah ada namanya flu burung, pernah ada flu babi, flu burung dari unggas. Terus kalau sumbernya dari unggas, kita tangani unggasnya, kita bunuh unggasnya, dibakar dan kalau corona ini katanya kalau di Wuhan sendiri itu berasal dari kelelawar. Tapi kalau memang itu dari kelelawar, harusnya kan sudah bisa ditangani dong, entah divaksinasi, dibunuh kelelawarnya atau apa. Tapi kita pertama yang harus kita sikapi adalah hikmah dibalik virus ini. Ekosistem mulai terjaga, terus udara lebih bersih, kita punya waktu buat kumpul bersama keluarga. Mungkin sahabat enggak ya, mungkin karena ada pembatasan sosial berskala besar dan tidak boleh kumpul-kumpul dahulu. Nah, tapi kalau sama keluarga kan oke lah. Nah, ini yang saya khawatirkan itu ketika ada orang dari zona merah ke zona masih kuning atau masih hijau, belum ada pasien coronavirus. Kenapa? Kemarin pernah pengalaman sama teman saya. Kita berbincang tentang virus ini. Ya nggak apa-apa mas, nggak harus ada laporan ke RT, nggak harus disinfektan. Terus saya sehat-sehat aja kok, itu kan takdir dari Tuhan. Tapi di sini yang harus kita pahami adalah kalau dari pandangan santri sendiri gimana sih mas? Terus MUI sudah mengeluarkan fatwa, PBNU sudah mengeluarkan fatwa gini. Secara simpelnya kalau kita pernah belajar yang kita nggak perlu mencari dalil makhot Al-Quran, nggak perlu dalil hadis. Kalau yang pernah belajar taklim saja itu sudah diterangkan dan sesuai dengan kondisi pandemi sekarang yang ada di Indonesia. Loh, dalil mana mas taklim kok bisa mengatasi pandemi? Dalil mana? Kalau pernah belajar kitab taklim pasti pernah nanduman innal mu'allima wa tabibi kilahuma la yunsihani idahuma lam yukroma. Maksudnya apa dari nanduman tersebut? Ketika guru dan dokter itu tidak dimuliakan dan tidak diindahkan apa saran dari mereka, maka kamu tidak akan mendapatkan kesembuhan, kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, persamaannya dengan kondisi sekarang itu apa? Guru dan dokter itu keduanya memiliki peran penting dalam masyarakat. Dokter dapat kepanjangan tangan dari Tuhan. Melalui perantara dokter tersebut, Tuhan memberikan kesembuhan. Melalui pengetahuan yang dimiliki tentang kesehatan, orang yang sakit dapat sembuh. Sedangkan kalau dari
guru sendiri, pintu cahaya, pintu keilmuan dari ilmunya Tuhan ditransfersikan ke orang-orang yang lain. Nah, di sini apa? Di sini adalah yang harus kita cermati adalah saya sendiri sebagai orang awam tidak mengerti masalah biologi, fisika, atau kesehatan, ekonomi. Lebih baik saya diam. Diam adalah maksudnya tidak terlalu membincang banyak masalah kesehatan lah, masalah ekonomi lah. Tadi panjang lebar dari awal bukannya membincang, Mas. Itu perenungan saya terhadap lingkungan sekitar dan informasi yang saya serap. Jadi saya di sini tidak akan sok-sokan menjadi orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Tapi yang harus kita cermati bersama adalah himbauan dari orang-orang ahli di bidangnya kita jalankan. Misal cuci tangan, memakai masker, sepulang dari zona merah karantina diri, terus lagi lapor ke tugas RT. Tujuannya apa? Lapor kepada pihak yang berwenang di sana, entah itu ketua RT, ketua RW, kepala desa, supaya dapat didata. Karena ketika virus ini menyebar dari satu orang ke orang yang lain, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau dia terkena virus dan keadaannya baik-baik saja. Nah, di sini adalah dari kitab taklim sendiri itu sudah mengajarkan kalau memang kita tidak tahu dan kita dikasih tahu oleh orang yang lebih tahu dan ahli di bidangnya, itu kita harus memuliakan apa yang disarankan. Orang sakit pergi ke dokter, dianjurkan untuk istirahat full, minum suplemen, makan makanan yang bergizi, tidak boleh banyak pikiran. Tapi masih banyak pikiran. Nah itu, tapi dia masih melakukan aktivitas. Dia nggak sembuh-sembuh karena dia tidak memuliakan apa saran dari dokter. Nah, dalam pandemi ini ada peran pemerintah, peran tenaga medis, dan orang-orang terkait yang lainnya yang ahli di bidangnya dan memberikan saran bahwasanya baiknya seperti ini, mudik, lockdown, PSBB. Nah, itu sebenarnya sudah dikaji. Tugas kita sebagai orang awam, saya sendiri mendoakan supaya negara kita itu terbebas dari pandemi corona. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana sih Mas tips-tipsnya? Nah, kalau saya sendiri pernah bepergian ke beberapa tempat zona merah selama bulan Maret. Dan saya ingat 15 Maret, pertengahan Maret itu saya ke Temanggung, ke Semarang, dan itu kondangan. Mungkin pada waktu belum ada pembatasan skala besar seperti sekarang dan belum ada himbauan. Sebenarnya sudah ada, cuma pada waktu saya masih oke sih, tapi gak mengindahkan. Nah, saya sendiri drop, walaupun yang di sini yang menjadi PDP, pasien dalam perawatan, saya drop, bersin, terus badan agak panas, tapi saya melaksanakan karantina mandiri setelah sampai di rumah, dan memang benar-benar membatasi sampai bisa dibilang agak paranoid. Beli alkohol 70% lah, terus menerima apapun atau langsung cuci tangan, disemprot disinfektan secara mandiri. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Mungkin saya sendiri dari efek fisik kelelahan ya. Nah, di sini saya memang secara mental, secara pikiran saya itu, wah ini corona. Terus berapa banyak tadi orang yang saya sentuh atau dari orang-orang lah itu yang saya temui, yang saya bersentuhan sehingga saya kena. Enggak, tapi memang saya sebenarnya sudah capek secara fisik karena bagi bagian beberapa tempat, dan itu mengemudi kendaraan sendiri. Terus langkah apa? Yang faktor yang sangat berperan adalah kepercayaan diri kita terhadap Tuhan, iman kita. Di sini adalah orang yang mempunyai iman itu bukan berarti orang
yang oke, saya sudah punya Tuhan, saya percaya bahwa virus ini adalah ciptaan datangnya dari Tuhan dan akan menghilang dengan sendirinya, bukan seperti itu. Tapi di sini adalah orang yang punya iman percaya bahwa ilmu Tuhan itu telah ditransmisikan, telah diberikan, ditransferkan ke orang-orang yang ahli di bidangnya, dokter, ekonom, pemerintah. Nah, mereka menghimbau supaya kesehatan supaya berlangsung baik di tengah pandemi corona itu seperti ini. Terus ekonom supaya stabil, melakukan hal-hal kebijakan-kebijakan seperti ini. Nah, kita percaya akan hal itu. Bukan berarti di sini musyrik ya. Terus bagaimana Mas? Kenapa mentalnya? Mental saya takut, benar-benar takut. Gimana sih? Kenapa sih saya bisa seperti ini? Terus saya harus bisa survive, pikiran positif. Nah, di sini saya ingat salah satu hadis bahwasanya di mana satu segumpal darah dalam tubuh manusia itu baik, maka seluruh tubuh manusia itu menjadi baik. Dan di mana segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh manusia itu menjadi buruk. Dulu pada waktu saya masih ngaji di Kudus, di pondok Yai Ma'ruf almarhum, hadis tersebut berkaitan dengan akhlak. Jika hati kita baik, maka akhlak kita akan baik. Dan jika hati kita buruk, maka akhlak kita akan buruk. Kalau dari sisi akhlak, oke, itu memang sesuai yang diterangkan. Tapi saya di sini merenungkan, hati ada dalam organ tubuh manusia itu menjadi penawar racun. Ketika ada racun yang masuk, hati menjadi penawar racun. Jika hati itu sehat, hati itu baik, dia akan bekerja menawar racun. Dan jika hati itu sudah terkena, kita sudah tidak punya penawar racun alami dalam tubuh kita. Terus hubungannya apa Mas dengan mental dan pikiran? Jika hati kita mempunyai ketenangan, hati kita ayem, artinya ayem, bahasane wong Jawa, artinya ayem Mas. Iyalah, artinya ayem dadi awake sehat, lemu. Nah, jika hati kita memiliki ketenangan, itu akan menyalurkan pikiran positif. Pikiran positif itu akan meningkatkan imun kita. Di samping faktor eksternal dari tubuh kita seperti berjemur, makan makanan yang sehat, olahraga. Tapi dalam internal tubuh kita itu mempunyai penawar hati, maaf ya, bukan penawar hati, penawar racun. Ketika kita memiliki pikiran positif, memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin, maka itu akan sangat membantu tubuh kita dalam menangani pandemi corona ini. Berarti benar hadis tersebut, secara akhlak masuk dan secara kesehatan juga masuk sebenarnya. Itu yang orang-orang itu tidak sadari. Makanya orang-orang Jawa itu selalu bilang kalau misal kita mau kemana-mana, hati-hati nang, hati-hati, bukan sikile nang, sikile. Padahal orang kepleset itu kakinya, yang tergelincir itu kakinya, bukan hatinya. Tapi orang-orang Jawa itu hati-hati, hatine. Nah, dari video ini saya ingin mengajak para teman-teman dari kalangan santri, dari kalangan usahawan, wirausaha, dari kalangan umum, dari adik-adikku yang masih sekolah, yang menikmati hari libur. 1, tetap semangat. 2, berpikiran positif. 3, melakukan aktivitas yang baik. 4, tetap jaga jarak, mengikuti himbauan dari pemerintah
Jika memang harus banget mudik, laksanakan apa anjuran dari pemerintah. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik, diberikan kekuatan dan rezeki. Percaya saja, ketika kalian mempunyai iman, percaya saja bahwa Allah itu selalu menyediakan rezeki bagi para hambanya, bagi para makhluk. Allah itu maha kaya. Sok religius padahal khawatir mas. Dah, mungkin itu dulu dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.